semuanya, saya Ismiranda Amelia dari kelas 105 SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan menyampaikan materi apa saja yang sudah saya dapatkan dalam pembelajaran informatika. Pada pertemuan pertama, saya dihadiahkan sebuah pertanyaan logika, di mana mengapa buah kelapa jatuhnya ke bawah? Pasti teman-teman banyak yang menjawab karena adanya gaya gravitasi. Karena proses jatuhnya buah kelapa ke tanah merupakan salah satu contoh gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Isaac Newton, ilmuwan, fisikawan, dan astronom yang pertama kali menemukan rumus gravitasi. Menurut teorinya, Newton mengemukakan bahwa benda yang dilemparkan ke atas akan kembali jatuh ke tanah. Namun, dengan berpikir logika, kita dapat menjawabnya dengan simpel. Buah kelapa jatuh ke tanah karena tumbuhnya di atas. Pada pertemuan kedua, saya mempelajari tentang informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, mengklasifikasikan aktivitas simpan keluar, dan penyebaran pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat saat ini. Baik dalam berkomunikasi, bermanfaat bagi dunia bisnis, bidang pendidikan, kesehatan, bahkan perbankan. Informatika pertama kali diciptakan oleh ilmuwan komputer asal Jerman, yaitu Carl Steinbuch pada tahun 1957. Prinsip dasar informatika yaitu logika, algoritma, kreativitas, manajemen data, dan kerjasama tim. Contoh dari informatika yaitu internet termasuk website dan email, komputer, telepon termasuk ponsel, telepon kabel, dan satelit. Pada pertemuan ketiga, saya mempelajari tentang era Society 5.0. Society 5.0 yaitu sebuah konsep masyarakat yang diusulkan Jepang dengan berpusat kepada manusia untuk menyeimbangkan solusi atau permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem integritas antara dunia maya dan fisik. Konsep ini menegaskan kemungkinan bagi manusia dalam sains dan ilmu pengetahuan berbasis modern yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan untuk meningkatkan kekuatan teknologi. Pada pertemuan keempat, saya mempelajari tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional yaitu sebuah metode penyelesaian masalah atau persoalan dengan menerapkan teknik komputer atau informatika. Dengan menerapkan metode ini, akan memudahkan kita dalam berpikir kritis dan kreatif. Berpikir komputasional pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Popper pada tahun 1980. Berpikir komputasional memudahkan kita dalam memecahkan masalah, memudahkan seseorang untuk mengamati masalah, dan menemukan solusi permasalahan tersebut. Berpikir komputasional bertujuan untuk melatih otak agar terbiasa berpikir secara sistematis atau matematis, kreatif, struktural, dan logis. Adapun ciri-ciri berpikir komputasional, yang pertama, mendasar bukan menghafal. Yang kedua, sesuai dengan konsep bukan pemrograman. Yang ketiga, ide bukan benda. Yang keempat, saling melengkapi. Yang kelima, harus dapat mengoperasikan komputer. Yang keenam, dapat digunakan siapa saja dan di mana saja. Yang ketujuh, menggunakan cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Yang kedelapan, bersikap menantang dalam sudut pandang intelektual. Materi selanjutnya yaitu konversi bilangan. Satuan terkecil data yaitu 1 byte terdiri dari 8 bit bilangan biner. Berikut ini adalah konversi satuan terkecil byte ke satuan yang lebih besar. Kalian bisa melihatnya di atas. Selanjutnya, sistem bilangan biner atau bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari sebuah sistem bilangan berbasis digital. Selain itu, kita juga dapat menyebutnya dengan istilah bit atau biner digit. Itu saja materi yang dapat saya tangkap. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.